warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada hari akhir. Anak-anak pasti sudah pernah mendengar hari akhir itu apa sih? Hari akhir itu sama dengan hari kiamat. Nah, hari kiamat adalah hari hancurnya alam semesta, hari berakhirnya semua dunia dan isinya. Hari kiamat ini pasti terjadi. Beriman kepada hari akhir berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Selain itu, beriman dengan hari kiamat berarti kalian juga meyakini dengan sepenuh hati bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban ketika hari kiamat datang. Nah, hari kiamat ini adalah hari hancurnya alam semesta. Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa hari kiamat, ketika kiamat kelak, bumi ini akan diangkat, kemudian digoncang-gancingkan, akan diluluh lantakan sampai hancur lebur. Tidak ada satupun manusia yang selamat. Semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Tidak ada yang bisa melarikan diri, tidak ada yang bisa lepas dari hari kiamat. Ketika hari kiamat sudah tiba, Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup trompet sangkakala. Ketika malaikat meniup trompet, semua makhluk yang bernyawa pasti mati. Kemudian tiupan kedua, manusia dibangkitkan kembali. Manusia yang telah meninggal dunia dari zamannya Nabi Adam sampai manusia yang terakhir kali mati akan dibangunkan kembali. Kemudian mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar, mereka akan mengantri untuk menerima buku amal mereka. Mereka akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Selama mereka hidup di dunia, ini banyak melakukan kebaikan atau banyak melakukan keburukan. Ketika di padang mahsyar, manusia tidak sempat memikirkan orang lain. Mereka sudah tidak ingat lagi dengan keluarganya, dengan hartanya, dengan kedudukannya. Mereka hanya sibuk memikirkan nasib dirinya sendiri. Mereka menyesal. Manusia ini ketika di akhirat nanti akan banyak menyesal. Kenapa semasa hidupnya mereka banyak melakukan hal-hal yang tidak menolong mereka di hari akhirat, di hari kiamat kelak. Mereka banyak melakukan dosa semasa hidupnya di dunia. Jadi ketika pada mahsyar nanti, setiap orang akan sibuk memikirkan diri sendiri. Nah, kembali lagi kepada peristiwa hari kiamat. Di dalam Al-Quran sudah diterangkan bahwa ketika hari kiamat nanti, semua dunia dan seisinya akan hancur semua. Planet-planet akan bertuburkan, gunung-gunung semua meletus kemudian berhamburan, air laut kemudian dimuntahkan, semua manusia berterbangan seperti anai-anai. Nah, anak-anak bisa bayangkan, ketika kita melihat bencana alam di suatu daerah, itu rasanya sudah sangat memprihatinkan, sudah sangat menakutkan, mengerikan. Lalu bagaimana dengan hari kiamat kelak? Yang hancurnya ini di semua tempat, di semua bagian bumi, tidak hanya di sebagian daerah saja. Nah, hari akhir ini, hari kiamat ini, hanya Allah yang mengetahui. Nabi Muhammad pun ketika ditanya oleh orang lain, "Wahai Nabi Muhammad, kapan hari kiamat itu terjadi?" Nabi Muhammad tidak tahu. Nabi Muhammad menjawab, "Yang mengetahui kapan datangnya hari akhir hanya Allah. Saya tidak tahu, malaikat tidak tahu, jin tidak tahu. Yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat hanya Allah." Nah, ketika hari kiamat ini nanti, semua manusia akan mendapatkan balasan. Sekecil apapun kebaikan akan dibalas oleh Allah. Begitu juga dengan sekecil apapun keburukan, kejahatan yang mereka berbuat akan dibalas oleh Allah. Jadi mulai sekarang anak-anak harus siap mempersiapkan bekal untuk di akhirat nanti. Contoh kecil yang bisa kita amalkan sehari-hari. Ketika kita berjalan, kemudian di tengah jalan kita melihat kulit pisang. Kulit pisang ini nanti bisa membuat orang terpeleset
hingga jatuh. Kemudian anak-anak pulang sekolah jalan. Kemudian kalian menyingkirkan kulit pisang itu, maka kalian akan mendapat balasan di hari kiamat kelak. Kebaikan kalian ini akan dicatat oleh malaikat yang ada di kanan kiri kita. Begitu juga dengan kalian ada uang di meja 500 rupiah. Kalian tahu itu punya teman kalian, tetapi kalian tidak mengembalikan, malah mengambil uang itu, kemudian kalian masukkan ke dalam saku kalian. Nah, maka kalian sudah dihitung dengan mencuri. Kalian mencuri uang temanmu, itu juga akan mendapat balasan di hari kiamat kelak. Alangkah baiknya kalau anak-anak menemui hal seperti itu, uangnya kembalikan kepada yang punya. Nanti akan menjadi amal kebaikan kalian dan akan menolong kalian di hari akhir kelak. Kemudian ketika di padang mahsyar, kalau amal seseorang ini berat amal baiknya, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Di surga kita mau apa saja pasti diberi oleh Allah. Kalian tinggal bilang, ya Allah, aku mau ini, pasti Allah langsung memberi. Kalau kita di neraka, kita mau makan, mau minum, susah, tidak diberi sama Allah. Kita haus, kita mau minum, minuman kita ketika di neraka itu dari darah dan nanah. Apa kalian tidak jijik kalau disuruh minum darah dan nanah? Kemudian kalau di dalam neraka kita lapar mau makan, kita diberi makanan berupa cacing dan belatung. Itu sangat menjijikkan ya. Jadi kita harus mempersiapkan amal sebanyak-banyaknya supaya kita tidak rugi di akhirat kelak, supaya kita bisa menjadi penghuni surga. Nah begitu. Bu Risma ulang, hari kiamat adalah hari hancurnya alam semesta, hari berakhirnya dunia, hari di mana manusia akan memasuki gerbang kehidupan yang baru, yaitu alam akhirat yang sangat kekal. Hari kiamat tidak ada yang mengetahui kapan terjadi, hanya Allah yang mengetahui. Kemudian ketika mereka sudah mati, mereka akan dibangkitkan lagi untuk dimintai pertanggungjawaban. Begitu ya anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.